Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pertama saya mau sampaikan supaya anak-anak ini bisa mencatat pesan utama dalam homili hari ini. Pesan utamanya adalah puasa dan pantang adalah latihan untuk menghadapi cobaan iblis dalam dunia yang nyata. Puasa dan pantang adalah latihan untuk menghadapi cobaan iblis dalam dunia yang nyata. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita tahu walaupun tidak disebutkan dalam Injil hari ini, cobaan-cobaan iblis yang datang kepada Yesus itu ada 3 jenis. Yang pertama itu cobaan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara instan. Cobaan di dunia nyatanya adalah korupsi, mencuri, merampok, begal, dan seterusnya. Cobaan yang kedua adalah cobaan untuk menjadi terkenal. Dengan cobaan zaman sekarang itu adalah bikin video-video berbahaya misalnya. Nah, itu kan cobaan juga. Video-video yang pengen cepat viral. Nah, itu juga cobaan. Lalu cobaan yang ketiga, kita tahu Yesus diminta untuk menyembah iblis demi kekuasaan. Dan sekarang ini kita juga menghadapi cobaan-cobaan yang sama. Takut pada kekuasaan sehingga nurut saja apa kata bos. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, itu hal utama yang penting untuk kita renungkan. Dan hari ini Yesus selesai berpuasa, dia langsung menggantikan peran Yohanes. Yohanes ditangkap oleh penguasa karena kritik dan pendirian moralnya. Apakah kemudian Yesus tidak memanggil pertobatan yang sama? Yesus memanggil pertobatan yang sama. Dia menyerukan hal-hal yang sama seperti yang diserukan oleh Yohanes, malahan lebih keras lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sekarang saya mau bawa pada kenyataan negara kita. Tahun 1940 ini untuk pertama kalinya jumlah orang Katolik pribumi dengan orang Katolik Belanda, bule-bule itu jumlahnya sama. Tahun 1940. Tahun 1928 berarti lebih banyak mana? Orang Katolik yang pribumi atau orang Katolik yang bule-bule Belanda itu? Bule-bule Belanda. Pada saat itu orang-orang Belanda kalau nyanyi lagu-lagu kedaerahannya, mereka akan nyanyinya Ik hou van Holland. Kalau dia nyanyi tentang Indonesia, mentok-mentoknya Oh Indonesia men geboorteland, gitu aja gitu, masih pakai bahasa Belanda. Tapi 1928 ada satu momentum. Setelah Kongres Pemuda pertama tidak berhasil menentukan suatu kesepakatan yang jelas, tanggal 27 Oktober 1928 Katholike Jongenlingenbond itu menggagas suatu kongres pemuda kedua. Di mana itu? Di aula katedral. Anda tahu ya, kalau ada gedung-gedung di satu kompleks paroki digunakan, itu mesti izin siapa? Pastor kepalanya. Pastor kepala Kalvari siapa? Contohnya kayak begitu gitu kan. Nah, lalu tanggal 28 Oktober pindah ke salah satu rumah
anggota pemuda Katolik lainnya. Kebetulan engkong dari teman sekelas saya waktu SMP di Canisius. Yang penting lagi apa? Kongres Pemuda kedua ini menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Identitas negara kita. Tidak lagi menyebut dirinya Nederland Indi, tapi menyebutnya Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda itu kan tegas itu. Kita berbangsa satu, bangsa berbahasa satu, bahasa. Terus yang satu lagi apa ya? Bertanah air satu, tanah air Indonesia, ya. Jadi identitas kita sebagai Indonesia ditentukan saat itu ketika gereja umumnya orang-orang Belanda. Tapi gereja sudah menentukan sikapnya saat itu. Lebih lagi, lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan untuk pertama kalinya secara umum. Pengarangnya Wage Rudolf Supratman, seorang anggota pemuda Katolik yang kemudian kita kenal sampai sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka Anda tidak usah bertanya-tanya. Indonesia namanya adalah perjuangan dari umat Katolik juga. Bapak Ibu saudara-saudari, itu sikap gereja pada tahun 1928. Indonesia belum merdeka. Sekarang Indonesia merdeka nih. Tahun 55 ya, Soekarno mengeluarkan satu gagasan konsepsi presiden, namanya Nasionalis Agama Komunis, NASAKOM. Anda tahu sikap gereja? Gereja menolak NASAKOM. Kenapa? Gereja bisa mentoleransi segala hal kecuali komunisme. Maka gereja keras menolak NASAKOM. Buahnya apa? Wisma Samadhi itu salah satu contohnya. Dibangun untuk mematangkan gagasan falsafah Pancasila. Romo Manyiz ditugaskan untuk belajar filsafat untuk menolak komunisme. Lalu kalau di Jawa mungkin masih ingat ada petani Pancasila. Kalau masih ingat, terutama yang di wilayah Bantul tuh, ada petani-petani Pancasila. Itu antara tahun 55. Terus kemudian 28 Februari 1957 I.J. Kasimo ditanya, bagaimana Katolik, apakah menerima NASAKOM? Jawabannya Kasimo apa? Enggak, dia nggak jawab tidak. Dia jawabnya hehehe. Gitu aja jawabnya. Karena sudah jelas Partai Katolik dan Masumi adalah dua partai yang kemudian menentang NASAKOM pada saat Soekarno sedang jaya-jayanya itu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, terus kita tahu kejadiannya tahun 1965 ternyata PKI memberontak dan kalah. Dia dianiaya, orang-orang anggota partai yang tertuduh PKI itu diculik dan ditangkapi dan dibuang ke Pulau Buru, dianiaya. Sikap gereja apa? Gereja malahan menolak kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai PKI maupun keluarganya. Gereja malahan membuat gerakan sosial kardinal. Pastor-pastor dikirim untuk melayani tapol-tapol. Salah satu contohnya adalah Romo Alex Dirjo yang kemarin baru meninggal, dan satu lagi Romo Suto Panitro masih hidup sekarang melayani di Kelapa Gading, umurnya 90 berapa tahun gitu ya, masih bisa jalan.
Apa maksud saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih? Pemilu sudah selesai. Kemarin hari Kamis ada satu Miss Dinar nangis-nangis, Romo, saya mau tinggal sama Romo aja gitu. Kenapa? Karena saya dimarahin sama papa mama sama cici saya gitu. Kenapa? Saya cuma ikutin sorak-sorai yang di TPS. Kamu bilang apa? Anies gitu. Lah, terus kenapa kamu mau tinggalnya sama saya gitu? Gitu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ini sekedar contoh aja. Ya. Saya tahu tidak semua keluarga mengalami ini, tapi kalau ada yang mengalami ini, tolong ya selesai. Jangan lagi bicara bermusuhan hanya gara-gara pilihan yang berbeda dalam satu rumah. Cukup sudah. Kita tahu bagaimana gereja menanggapi situasi hidup bernegara. Ya, tadi saya udah kasih contoh 55 sampai 65 anti komunis. Tapi pada saat komunis jatuh, gereja menerima orang-orang yang tertuduh itu dengan tangan yang penuh kasih, mengulur menolong mereka. Maka itulah sikap gereja. Kita pun sebagai umat mau melanjutkan sikap yang sama. Kita sekarang ini damai dalam keluarga. Wujudkan apa? Persatuan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengharapkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan makmur buat semua. Maka kita berdoa bagi calon presiden yang terpilih nanti, siapapun dia, supaya bisa membawa Indonesia maju. Sator are potenet opera rotas, Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, jagalah rencana-rencana kami, restuilah cita-cita kami. Amin.